Ketika kita membandingkan antara integrasi ilmu pengetahuan Islam dengan teknik industri, kita tidak akan asing lagi dengan tokoh muslim terkenal, ilmuwan muslim yang sangat berkemuka pada saat itu, bahkan hingga benua Eropa. Yap, Ibnu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau bisa disebut dengan Ibnu Haytham. Beliau lahir di Basra pada tahun 965. Ibnu Haytham adalah salah satu ilmuwan muslim yang terkenal dengan kecerdasannya dalam ilmu optik. Sosoknya berkontribusi besar terhadap perkembangan kajian cahaya dan penglihatan, yang dikenal sebagai Bapak Optik modern serta ilmuwan cemerlang di masa kejayaan Islam pada saat itu, atau disebut dengan The Islamic Golden Age. Ibnu Haytham disebut sebagai peletak dasar metode kamar gelap atau Al-Bait Al-Muslim, yang lebih dikenal dengan kamera obscura. Pengetahuan itu menjadi dasar fotografi modern kontemporer pada saat itu hingga saat ini. Karena kontribusinya itulah Ibnu Haytham dikenal sebagai Bapak Optik modern. Sebagai ilmuwan, Ibnu Haytham memiliki nama lain yang dikenal oleh dunia barat, yakni Al-Hazan, Afenatan, dan Afenatan. George Sherton menyatakan bahwa Ibnu Haytham adalah ahli fisika muslim dan sarjana di bidang optik terbesar sepanjang masa. Kata beliau, the great Muslim physics and one of the great students of optics of all time. Pernyataan itu juga dikukuhkan oleh banyak sarjana lainnya, tidak hanya George Sherton, Leinberg, Hogendyk, dan Sabra, dan Adamson. Di sisi lain, Ibnu Haytham juga menerjemahkan buku-buku matematika dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Kairah, Mesir, dan kemudian Ibnu Haytham wafat di Kairah pada tahun 1039 Masehi ketika berusia 74 tahun. Pemikiran Ibnu Haytham yang paling populer berkaitan dengan penemuannya di bidang optik. Sebenarnya, dasar tentang optik telah ada sejak zaman keemasan pemikiran Yunani. Kendati demikian, Al-Haytham melakukan telaah kritis terhadap karya-karya pemikiran Yunani terdahulu seperti teori Ptolemy dan Euclid. Teori pemikiran Yunani tersebut menyatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Namun, menurut Al-Haytham, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang memantulkan cahaya menuju mata hingga terjadi penglihatan. Sebagaimana teori-teori cahaya yang penglihatan dan penglihatan yang dipelajari di sekolah menengah saat ini. Salah satu karya tersohornya berjudul Book of Optics tahun 1021 atau Kitab Al-Manazir atau The Aspectibus. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Latin serta menjadi rujukan para ilmuwan setelahnya. Pemikiran Al-Haytham banyak memengaruhi para pemikir barat masa pencerahan seperti Roger Bacon, René Descartes, Christian Huygens, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, dan lainnya. Pemikiran dan karya Al-Haytham hingga saat ini masih relevan untuk perkembangan ilmu optik. Bahkan Harvard Magazine edisi September-Oktober 2003 menyampaikan apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Al-Haytham. Ucap Ibnu Haytham, jika tujuan akhir seorang belajar adalah mencapai kebenaran, ia harus membuat dirinya sebagai musuh dari apa yang semua telah dibacanya. Di bulan Ramadan kali ini, mari kita merenung. Jika kalian seorang muslim, tidak melulu hanya pandai dalam urusan agama saja. Ibnu Haytham adalah contoh bahwa seorang muslim juga bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan. Karyanya melampaui batas agama, batas negara, bahkan batas waktu.